Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran saya. Video kita kali ini akan membahas dan mengulas tentang prinsip kerja mekanikal katup pada motor 4 tak. Seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya, ada dua prinsip kerja motor. Pertama itu 2 tak, kemudian ada 4 tak. Mekanikal katup itu umumnya ada pada motor 4 tak, karena pada 2 tak itu katup sudah digantikan kerjanya oleh torak. Di sana torak selain bekerja sebagai torak, dia juga bekerja sebagai katup. Pada motor 4 tak, mechanical katup itu sendiri ada 3 jenis. Pertama ada OHP, overhead valve, kemudian ada SOHC, single overhead camshaft, kemudian ada DOHC, double overhead camshaft. Dan pada dasarnya 3 sistem itu memiliki fungsi yang sama, hanya saja proses kerjanya ada sedikit perbedaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dengan satu contoh saja, yaitu single overhead camshaft, yaitu satu camshaft yang ada pada sistem mechanical katup. Sebelum kita membahas bagaimana kerjanya mechanical katup pada motor ini, kita akan mengulas kembali komponen-komponen mechanical katup. Baik, untuk mengetahui komponen-komponen mechanical katup sekaligus fungsinya, mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah crankshaft. Crankshaft ini fungsinya adalah sebagai penggerak awal sistem mechanical katup. Kemudian ada timing gear dan timing chain. Ada timing chain, kemudian timing gear. Ini fungsinya untuk meneruskan putaran dari crankshaft menuju camshaft. Camshaft sendiri ada di dalam cylinder head, ada di dalam sini. Bendanya seperti ini. Pada camshaft ini terdapat 2 buah loop atau profil. Loop ini fungsinya akan memberikan tekanan pada waktu-waktu tertentu ketika camshaft ini berputar dengan meneruskan putaran dari crankshaft dengan bantuan timing gear dan timing chain tadi. Kemudian komponen berikutnya ada rocker arm. Rocker arm ini bagian sisi satunya menempel pada camshaft yang sewaktu-waktu akan tertekan oleh loop. Kemudian sisi satunya lagi menempel pada valve. Sehingga apabila rocker arm ini bergerak pada saat tertentu, maka secara otomatis bagian sisi lainnya akan menekan valve. Kemudian komponen lain ada valve spring. Valve spring ini fungsinya mengembalikan valve pada posisi bebas atau posisi tidak tertekan. Komponen yang utamanya tentu saja valve. Valve ini fungsinya untuk menutup saluran buang atau saluran masuk yang ada pada sistem mechanical katup. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan animasi berikut ini. Baik, kita akan coba mensimulasikan bagaimana kerja mechanical katup pada motor saat dia bekerja dalam kondisi hidup. Pertama yang harus kita perhatikan, yang harus kita ingat dulu, camshaft itu posisinya seperti ini. Ada 2 tonjolan pada camshaft. Pertama itu profil untuk valve in, kemudian profil untuk valve X. Jadi kalau dia bekerja pada saat motor hidup, bayangannya seperti ini. Ketika motor pertama bekerja, langkah pertama yang terjadi, syarat engine hidup itu langkah pertama yang harus terjadi adalah langkah isap. Maka putaran camshaft akan membuat valve in terbuka dengan cara profil pada camshaft menekan rocker arm, sehingga rocker arm akan menekan valve yang ada pada cylinder head. Gambarannya seperti ini. Nah, itu sudah menekan. Setelah melewati proses isap, profil yang ada pada camshaft tidak ada lagi tonjolan yang menekan kedua rocker arm, sehingga kedua valve yang ada pada cylinder head kedua-duanya kembali menutup. Itu membuat proses berikutnya bisa terjadi dengan sempurna. Proses berikutnya adalah proses kompresi. Sebagaimana kita lihat pada sudut ini, piston kembali bergerak menuju
arah titik mati atas. Ini menunjukkan dia sudah memulai langkah kompresi. Beberapa derajat sebelum titik mati atas, sesuai dengan informasi yang diberitahukan oleh peak pulsar, sehingga terjadilah proses pembakaran atau percikan bunga api pada busi engine. Dan ketika itulah saat pembakaran mulai terjadi pada ruang bakar. Ketika pembakaran terjadi, hasil dari pembakaran mendorong kembali torak menuju titik mati bawah, sehingga camshaft juga ikut berputar kembali. Beberapa saat setelah titik mati bawah dan torak masih bergerak, crankshaft juga masih bergerak, crankshaft terus bergerak dan membuat camshaft juga terus bergerak, sehingga sampailah profil untuk rocker arm X mulai tertekan perlahan hingga tekanan sempurna, dan saat itulah terjadi proses buang pada sistem engine 4 langkah. Nah, begitulah proses kerja mechanical katup secara sederhana yang bisa kami ceritakan. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video pembelajaran saya tentang prinsip kerja mechanical katup. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan saran, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.